Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural, salam sejahtera. Sobat Ya2, jumpa lagi dengan kami tim Hati-Hati. Kali ini kami bersama rekan kami, Kang Baban. Menurut Kang Baban, semasa kecilnya mempunyai cerita yang cukup menarik. Seperti apa sih kisahnya? Langsung aja kita tanyakan pada Kang Baban. Gimana Kang Baban? Kisah ceritanya nih. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan oleh TH2 ya kan untuk beberapa kali tampil lagi. Dan ini kisah saya sendiri dengan kakek saya. Oh, kisah Kang Baban dengan kakeknya masa kecil ya? Iya, masa kecil. Seperti saya. apa Kang Baban? Jadi waktu dulu itu saya dengan kakek saya itu selalu pergi ke kebun berdua. Jadi kakek saya tuh memang sayang banget sama saya tuh. Jadi antara rumah saya dengan kebun tuh kira-kira 1 kilometer. Jauh juga ya, 1 kilometer ya. Jadi kalau berangkat tuh saya digendong, pulang digendong gitu. Waktu itu usia saya baru 7 tahun. 7 tahun ya, masih belia sekali Pak ya. Tapi ingatan saya sudah mulai ingat jelas gitu semua peristiwa dengan kakek saya, kasih sayang dia dengan saya. Oh gitu. iya. Nah, rumah saya dengan kebun itu, desanya Cianjur Selatan ya. Jadi kebun saya itu view-nya laut, tapi kesininya kebun, gitu. Kebun di pinggir laut, pesisir laut gitu ya. Dan di antara sekeliling kebun itu ada musola juga kan, karena banyak orang yang sawah-sawah itu kalau istirahat di situ di musola itu. Antara kebun juga pada ke situ sholat di musola itu. Nah, pada suatu hari saya biasanya nginap, sebelum kejadian tuh saya nginap, pulangnya karena saya nangis minta pulang. Kenapa saya minta pulang? Itu saya waktu saat tidur itu sekitar jam 10. Jadi ada sesuatu yang mengetok-ngetok pintu. Mengetok-ketok pintu. Pintu namanya saung ya, tapi saung saya semua keliling kayak rumah tapi saung. Dia ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Nah, dia keliling terus tuh jalan tuh. Saya ketakutan tuh waktu itu. Iya. Begitu lagi sampai 3 kali saya ketakutan. Kakek saya bangunin. Bilang, "Kek, bangun." Minta pulang, saya pulang kek, saya minta pulang, akhirnya pulang. Nah, pulang, saya dianterin pulang, itu sepanjang perjalanan tuh saya digendong sama kakek saya tuh. Biasanya sih kalau digendong gitu saya suka tertidur, tapi hari itu tidak tertidur, saya di pundaknya dia tidak ada tidur. Oh, lagi melek gitu ya? Melek sadar gitu. nggak tidur ya? Begitu lewat kuburan tuh kan jauh tuh ada biar agak dekat gitu kan, ngambil jalan pintas lewat kuburan. Iya. Nah, begitu lewat kuburan kan pakai obornya mati. Obor mati tiba-tiba atau gimana Kang Baban nih? Tiba-tiba itu. Oh, tiba-tiba. Nah, setelah kejadian itu saya melihat banyak sekali bayangan yang lewat kuburan tuh, melintas sana melintas sini, ada yang putih apalah. Akhirnya saya meluk kakek saya tuh sampai ngumpet gitu, ketakutan. Udah rasa takut gitu ya? Takut masih dulu. kecil sih soalnya ya. Kecil. Itu luar biasa ketakutan saya itu sampai berhari-hari. Kakek saya juga heran, "Kenapa kamu?" katanya. Pegang kakek meluk kenceng banget. Takut ke, malu masih kecil ya, takut ke. Akhirnya udah sampai rumah, saya ngelamun gitu, akhirnya dibacain selawat terus kan. Oh, dibacain selawat ya. Istighfar kamu katanya. Ya masih kecil walaupun kayak gitu kan, namanya di kampung kan ngaji apa tuh kan bisa gitu. Betul, di kampung tuh. Saya ucapin istighfar, selawat terus setiap hari. Nah, keesokan harinya kakek saya ke kebun lagi, dia ngajak saya, ayo Ban, katanya, kita ke kebun lagi. Iya. Enggak, kakek takut, kakek aja sendiri.
lah kakek nggak ada temennya gitu. Kadang saya kan namanya orang sayang, Minta ditemani. saya juga kasihan, tapi saya juga takut kan. Oh, berarti Kang Baban masih trauma dengan Iya. kejadian itu ya, waktu pada saat digendong itu ya, Iya, ada betul. dilihat ada apa namanya, ada makhluk Makhluk ya, keseliweran begitu banyak. liuran begitu, seperti itu ya. Iya. Ya silakan. Setelah itu kan kakeknya saya tuh akhirnya berangkat sendiri ke kebun, ya kan. Sekitar jam 12 nenek saya, nenek Ici nganterin makanan tuh ke kebun tuh, makan tuh. Jam 12 siang atau malam? Siang, anterin Iya. siang, anterin makanan biasa gitu kan. Udah setelah makan beres-beres pulang lagi nenek saya. Nah kakek saya ini nggak pulang, terus saja kan Iya. di sawahnya di kebun itu. Setelah itu maghrib dia baru selesai tidur di musola. Siapa nih? Siapa yang Kakek tidur? saya. Kakeknya. Hmm. Oh, iya. Tidur di musola setelah salat maghrib. Mungkin kondisinya kurang bersih atau apa ya setelah Iya. tidur situ. Oh, Nah. iya. Malam tidur paginya lagi kaget dia, dipindahin tidur di musola itu dipindahin ke kebun singkong yang ada solokan saluran. Kebun singkong, lucu sekali ya. Nah dipindahin dia ke dekat solokan. Heeh. Nah rupanya dipindahin ke solokan itu tidurnya pules. Pagi-pagi nenek saya kan nyariin tuh. Burhan, di mana Burhan gitu kan. Iya. Kaget dia, aing di dia Ici gitu, saya di sini Ici gitu kan, teriak-teriak tuh. Ternyata begitu dia ngebalik kecebur solokan. Kan dia di pinggir solokan tuh, di kebunnya tuh. Iya, iya, iya. Ditaruh di kebunnya tuh Kak, dari musola dipindahin ke kebun. Nah itu kan bingung siapa yang pindahin gitu iya. kan. Bingung. Pada saat dia bangun, dia sadar dia bangun terus dia Karena dipanggil-panggil kan. oh gitu. Dipanggil-panggil. Iya, iya. Burhan gitu. Iya, menarik sekali ya Kang Aban ya. Aing di dia Ici gitu kan. Langsung dia tuh kejebur gitu kan. Iya. Nah, dia juga bingung kok siapa yang mindahin gitu Iya. kan. Karena mungkin tidur di musola gitu kan, nggak baik kali ya. Dia Mungkin sampai iya, pagi, iya, dia tidur iya. pagi-pagi kaget dia. Tidurnya sih pules dia. Ya karena saya juga sering dengar gini Kang Aban, kalau orang kakinya nggak bersih atau di masjid atau di musola itu kadang-kadang suka ada yang usil ya, mengganggu atau dipindahkan di mana, kadang-kadang di dalam beduk atau di mana di pinggir kolam. Nah ini juga menarik juga nih kakek Mang Baban nih. Silakan Mang Baban teruskan. Pulang dia mau ke kebun lagi tuh, kata nenek tuh. Udah istirahat dulu, jangan ke kebun katanya. Nah, akhirnya dia ngomong, saya mah nggak bakal ini katanya, nggak ke kebun tetap. Ya, jangan takut kalau kayak gitu Tuhan, katanya udah bilang gitu. Jadi kalau orang sudah bilang tong eleh memeh dipacok gitu kan. Dong ele memang dipacok. Apa artinya Kang Baban tuh? Kayaknya gini artinya tuh. Jangan kalah sebelum bertempur. Oh, sobat ya dua. Itulah tadi. Jangan kalah sebelum bertempur. Jadi mesti dicoba dulu ya. Maksudnya gitu ya, mungkin ya. Iya, akhirnya kan dia nekat tuh. Ya nekat ke kebun lagi. Iya. Dibabatlah kebun tuh. Dibabatin semua. Baru dapat separoh, udah sore kan. Wah, asar dulu terus sampai maghrib dia pulang. Saat maghrib dia pulang tetap gitu. Nah, setelah maghrib pulang, malamnya dia tidur itu didatangin di dalam mimpi. Katanya ngomong begini tuh sama makhluk tuh. Makhluknya gede. Iya, iya. Lu kenapa lo babatin rumah gue lo, katanya gitu kan. Rumah gue lo, kebon di situ dibabatin tuh rumah gue tahu, katanya gitu. Sebentar Kang Ban. Babatin rumah gue, lu kenapa babatin rumah gue gitu ya? Iya. Ini siapa yang Makhluk. Oh, makhluk Di itu. dalam mimpinya. Dalam mimpi. Iya, iya, iya. Memang kakek saya bandel ya kan. Iya. Nggak peduli kayak gitu-gituan kali, dia nggak ini kurang Iya. percaya. Kurang kali percaya, kan. iya. Kan? Iya. Ya udah, setelah besok pagi ke sono lagi dia. Gitu. Ya prinsipnya gitu. Jangan kalah sebelum bertempur. Jangan kalah Terus sebelum aja bertempur, gitu. terus aja itu ya. Dia babatin lagi tuh. Padahal dia udah kasih warning ya, dikasih aba-aba tuh nggak boleh ke situ kan. Udah dikasih dalam mimpi. Dibabatin lagi semua kebun tuh, yang sisanya itu. Sampai bersih. Selesai. Tapi terus begitu ujung akhirnya dia babat,
matanya kena ranting. Seolah-olah ranting tuh nusuk. Herannya tuh ranting kalau dibabat gitu kan mental ke sana. Iya. Dia langsung nusuk ke sini. Kena matanya. Menusuk kakeknya Kang Baban nih. Kena iya. matanya. Das. Itu sampai mengalami kebutaan. Masya Allah ya. Sampai wafatnya buta dia. Udah Sampai nggak- akhir hayatnya Jadi sampai. dia ngelihat mata satu aja dia. Itulah mungkin kalau sudah dikasih tahu pemberitahuan gitu lewat mimpi, lewat dipindahin dia ke selokan, Iya, ya kan? iya. Masih aja dia mungkin nggak apa gitu kan, gitu. Mungkin makhluk goib ini dia nggak suka sama yang kotor-kotor ya gitu ya Baban ya. Betul. Dan juga kakek Kang Baban ini sudah diperingatkan ya gitu, udah diperingatkan. Jangan dibabat ya gitu ya, jangan diteruskan. Tapi kakek Kang Baban masih meneruskan itu ya. Akhirnya terjadilah kecelakaan itu ya, Iya, ranting itu ya, menusuk mata ya. Ya itulah sampai dibawa ke dokter, dibawa kemana juga tetap aja nggak sembuh dia itu. Iya. Iya nggak sembuh. Akhirnya dia pasrah, dia mengalami luka itu pasrah dia. Ikhlas lah dia istilahnya, dan itu jadi peringatan buat dia. Iya. Gitu. Sampai itu aja kayaknya ceritanya ke situ aja. Oh, sampai situ aja ya. Tapi apa namanya? Kebutaan itu sebelah kiri sampai di bawah matinya tetap belum sembuh-sembuh gitu ya. Sembuh dia. Oh, seperti itu ya. Itulah sepenggal cerita kisah Kang Baban dengan kakeknya. Cukup menarik ya Kang Baban ya, pengalamannya ya, ada misteri juga ya. Jadi hidup nih di alam manusia nih, karena kita nggak hidup sendirian, ada alam-alam lainnya. Nah, di mana kita tempat, disitulah kita harus bersalam atau permisi atau numpang-numpang. Kalau kata orang dulu ya Kang Baban ya. betul. Iya. Jadi supaya nggak menimbulkan apa namanya bahaya buat diri kita semua ya kan. Betul. Nah sobat ya dua, wallahu a'lam bishawab, tetap bersalawat pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Hati-hati.